Pada saat si ibu lagi membelah kelapa, si bocil lari memburu ke dapur dengan harap air kelapanya, tetapi air kelapa itu habis sama ibunya dan si bocil merasa kecewa. Si ibu pura-pura air kelapa itu tidak enak karena takut si bocil kecewa. Akhirnya si bocil meninggalkan ibunya di dapur dan si ibu merasa bersalah. Akhirnya si ibu membelah kelapa lagi. Nah, pada saat dibelah-belah kelapanya dengan harap si bocil lari menghampirinya lagi, tetapi ditunggu-tunggu si bocil tidak datang juga dan si ibu merasa curiga. Pasti si bocil masih marah kepada dia dan si ibu melihat si bocil di teras lagi merenung dan cemberut. Dia masih kecewa kepada ibunya karena air kelapa dihabisi. Nah, si ibunya langsung menghampiri dan membelah kelapa di depan si bocil. Si bocil pura-pura akhirnya dia mau meminum air kelapa itu. Pada saat si bocil lagi belajar, sementara ibunya lagi bekerja di dapur dan dia menyuruh ayahnya membuka kelapa, tetapi si ayahnya menolaknya karena dia lagi mainkan HP. Akhirnya si ibunya membuka kelapa sendiri dan pada saat air habis si ayah disuruh juga, tetapi si ayah tidak mau karena dia lagi main HP. Si bocil melihat itu merasa kesal melihat ayahnya dan akhirnya si ibu yang mengambil air. Si bocil rupanya tidak berdaya dan pada saat mengambil sapu si ayah pun menolaknya dan si ibu akhirnya mengambil sendiri karena sapunya ada di atas. Pada saat lagi mengambil, si ibu kepleset dan jatuh di depan si bocil. Si bocil kaget lalu menghampirinya dan si bocil menolong si ibu itu, tapi si ayah pas nyamperin kata si bocil tidak boleh mendekat. Si bocil menolak ayahnya mendekat dan si ayah merasa sedih, tetapi ibunya memperbolehkan. Akhirnya mereka pada saat si mama lagi memasak, datanglah si kakak cewek yang suka jahil itu. Dia mau memfitnah mama, memasukkan uang ayah ke dalam tasnya mama. Dan pada saat si ayah mencari uangnya, dia tidak ada dan akhirnya menanyakan kepada si mama. Tetapi si mama menjawab tidak tahu menau dan akhirnya si kakak cewek yang suka jahil ini datang dan dia merasa tahu kalau uang si ayah berada di tas mama dan akhirnya diambil dari tas mama. Dan ayah marah kepada mamanya karena uangnya diambil. Ternyata si bocil punya rekaman kalau yang melakukan itu adalah si kakak yang suka jahil itu dan diperlihatkanlah kepada si ayah itu. Akhirnya si bocil dan mamanya tahu kalau yang melakukan itu adalah si kakak yang suka jahil itu. Akhirnya ayah memarahin si kakak cewek itu. Pada waktu mama ngasih kue kepada si bocil dan diwadahin lagi ke toples dan mama ingat kalau si kakak cewek itu suka menghabiskan kue miliknya dan akhirnya kue itu disimpan disembunyikan di dalam karung dan si mama bersama si bocil keluar dan datang juga si kakak cewek yang jahil ini. Lalu dia masuk lewat belakang, dia mencari kue yang ada di dalam rumah, tetapi ternyata tidak ada dan si kakak ini sudah kehabisan akal karena kuenya tidak ketemu. Dan pada saat si mama dan si bocil masuk ke dalam rumah, ternyata kuenya lagi dimakan sama si kakak yang jahil ini. Nah, ternyata kuenya dikasih tahu sama si nenek. Si nenek waktu menyembunyikannya dia tahu kalau disimpan di dalam karung. Ternyata si nenek jahil juga. Pada saat si bocil disuruh makan di depan TV sambil nonton TV dan mamahnya mau masak di dapur, datanglah si kakak cewek yang suka jahil ini dan dia langsung mengambil remote TV-nya dan digantilah acaranya dan si bocil memanggil-manggil mamahnya. Lalu mamahnya datang dan memarahi si kakak yang jahil ini, tetapi si kakaknya cuek-cuek saja. Dia tidak menghiraukan kalau mama si bocil itu marah dan si mama punya cara. Akhirnya dia keluar listrik di luar lalu dipadamkan tiba-tiba dan akhirnya TV itu mati. Nah, si bocil merasa gembira dan dia tepuk tangan dan si kakak perempuan ini pergi langsung. Dia lebih licik, akhirnya si baterainya diambil. Pada saat si mama mau nyetel lagi, dia tidak bisa menyala karena baterainya diambil sama si kakak cewek yang jahil itu.